hampir dibilang nggak ada satupun mereka yang peduli dengan kemungkaran yang ada di komplek itu, di satu RT itu. Dan ini kenyataan, ya, kenyataan bagaimana umat manusia itu betul-betul jauh dari ayat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pengamalan Al-Qur'an. Makanya ya kita umat terpuruk. Sementara para sahabat dulu tegak itu, makanya mereka generasi terbaik secara mutlak. Mereka generasi terbaik dari seluruh generasi yang ada, yang Allah ciptakan di muka bumi ini, nggak cuma di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali umat Nabi siapa yang paling baik? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad itu lebih baik daripada umat-umat yang lain, maka umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah sahabat. Berarti sahabat generasi terbaik secara mutlak. Kenapa? Karena mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sebabnya. Itu yang menyebabkan mereka kemudian apa? Berhasil menjadi orang yang terbaik, generasi terbaik. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jelas semua kebaikan kalau nggak didasari iman nggak ada gunanya, ya. Kalau masalah iman, alhamdulillah kita masih banyak yang beriman. Tapi amar ma'ruf ini hampir tidak ada. Amar ma'ruf nahi munkar hampir-hampir apa? Tidak ada. Makanya ya kita perlu menggugah jiwa kita masing-masing semuanya. Dengan kita membaca ayat-ayat seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mau bergerak untuk mengamalkan ayat ini. Ya, kita tidak hanya sekedar belajar untuk teori, bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita belajar ingin kita praktekkan. Maka mari kita praktekkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita terkecil. Nanti melebar sampai ke seluruh dunia gitu. Jangan berpikir seluruh dunia dulu, baru dunia rumah kita sendiri belum. Rumah tangga sendiri masih belum tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang anak atau istri melakukan kemungkaran dicuekin, ya, naudzubillah min dzalik. Alasannya apa? Capek udah ngingetin. Enggak boleh ada capek. Antum hidup aja enggak mau capek. Kalau antum capek hidup, mati aja. Selama antum masih mau hidup, ya harus mencari ridha Allah gitu. Percuma antum hidup kalau mencari ridha setannya. Mendingan mati. Jadi begitu. Selama antum masih mau hidup, masih mau ambil fasilitas dari Allah, ya taati Allah gitu. Kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ayat yang lain, At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin yang satu dengan yang lain, dan juga para mukminah, sebagian yang satu adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa maksudnya wali? Di tempat antum diartikan apa wali situ? Penolong. Bisa bermakna penolong, bisa bermakna kekasih. Jadi wali itu memang dari dua kemungkinan, dari dua kata yang berbeda, ya, wilayah atau walayah. Kalau wilayah itu artinya kekuasaan, kalau walayah artinya cinta. Jadi wali itu bisa bermakna kekasih, bisa juga bermakna apa? Penguasa. Dan penguasa itulah yang akan menolong, pembela, penolong, penguasa, pelindung. Itu wali. Makanya kalau Allah adalah wali kita, itu artinya Allah pelindung kita. Kalau kita wali Allah, artinya kita kekasih Allah, nggak mungkin kita melindungi Allah. Itu. Jadi kata wali itu tergantung tinjauannya kemana gitu. Maka kalau di sini mukmin dengan mukmin, mukminah dengan mukminah, wali sebagian dari yang lain. Berarti apa? Dua itu bisa. Yang satu melindungi yang lain, atau yang satu menyayangi yang lain, dua-duanya, dan itu saling timbal balik. Begitulah orang beriman. Begitu orang beriman. Makanya kalau kita tidak saling mencintai, tidak beriman. Begitu Rasulullah SAW mengatakan, ya, wallahi la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian gak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi syarat iman itu apa? Cinta.
Kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita, nggak beriman. Makanya hati-hati nih, hidup ini berat, Masya Allah ya. Kita harus mencintai sesama kaum mukminin, nggak boleh nggak mencintai. Jangan gara-gara disakiti satu kali langsung putus cinta seumur hidup, bahkan sampai kuburan masih. Ini kuburan orang penjahat ini. Nggak hilang-hilang dendamnya, Masya Allah. Mestinya udah mati ya sudah gitu, maafkan kayak gitu. Dendamnya nggak selesai padahal udah mati. Apalagi kalau dia yang mati udah nggak bakalan dihapus lagi gitu. Dendamnya dibawa mati gitu, Insya Allah. Ini kayak gitu nggak beriman. Kalau gara-gara dunia kita bermusuhan nggak beriman. Bisa nggak beriman total, bisa juga nggak beriman sempurna maksudnya. Ada dua kemungkinan ya, bukan berarti langsung kafir, nggak beriman dengan sempurna. Berarti dia mungkin ada iman tapi nggak bakal sempurna gitu, jauh dari kesempurnaan. Kalau orang itu apa? Belum mencintai sesama mukmin. Kita harus mencintai sesama mukmin. Jadi kalau nggak saling mencintai belum beriman kata Nabi. Makanya Nabi kemudian menunjukkan biar kita bisa saling mencintai. Awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Apa? Apa caranya? Hah? Saling memberi? Enggak, yang di hadis itu tadi kelanjutannya apa? Apa? Assalamualaikum ya. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi jangan sungkan untuk menebarkan salam terus. Bahkan gini ya, adab salam itu dan ini udah banyak hilang dari kita. Kita jalan bersama berdua, kemudian terhalangi oleh pohon atau oleh batu atau apa gitu, tembok gitu. Kemudian ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Itu adab salam dan itu hilang dari kita. Jadi pisah sebentar saja, paling 5 detik gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Salaman lagi kalau bisa. Nggak salaman juga nggak apa, salam gitu. Ucapan salam dengan salaman beda ya. Yang penting ucapannya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena ini doa gitu. Keselamatan buat antum gitu. Buat kamu juga. Kan indah kan? Dikit-dikit mendoakan keselamatan. Memangnya kalau nggak didoakan nggak selamat? Iya, ancaman bahaya itu banyak sekali. Ancaman bahaya itu banyak sekali ya, terutama kalau ancaman bahaya yang menimpa agama ya. Kalau menimpa dunia sih ya sepele, masih rendah lah. Musibah dunia itu rendah semua. Musibah berat itu musibah yang menimpa hati, syubhat dan syahwat. Jadi ini ancaman yang mengancam betul. Kalau kita nggak saling mendoakan, kita ini rawan tertimpa syubhat atau syahwat. Saling mendoakan di antara kita. Secara dohir begitu, secara batin, secara gaib gitu. Dohir gaib. Secara gaib kita juga saling mendoakan. Jangan lupa doakan saudara kita. Dan itulah bukti keimanan. Orang kalau punya iman, dia pasti ingin saudaranya selamat. Dia kalau punya iman, keluarganya terutama, keluarganya ingin diajak ke surga semua. Orang kalau punya iman, ingin tetangganya juga ingin diajak ke surga semua. Nah kalau nggak bisa ngajak secara verbal, ngajak secara doa gitu, verbal juga, secara mulut doa. Nggak bisa ngomong langsung ke orangnya, masih malu, takut dan sebagainya, banyak alasan. Nah itulah kelemahan kita sebenarnya. Kita rata-rata untuk mengungkapkan cinta aja takut, ya kan? Nanti dibilang LGBT pula, I love you, nggak ada ya. Dalam Islam ada uhibbuka fillah gitu kan, masalah. Ini masalahnya di dunia ini ada LGBT itu loh, jadi bermasalah. Dulu, bukan dulu sih, saya ngelihat ya agak dulu kemarin maksudnya, ketika saya di Yaman, saya itu kadang jalan di kota Son'a. Itu apa ya? Kayak iri-iri gimana gitu maksudnya. Kok ada ya persaudaraan kayak gitu? Di Son'a itu kadang kakek-kakek sama-sama kakek-kakek jalan gandengan tangan. Serius. Mereka kadang kalau ketemu pelukan, pisah juga pelukan, padahal bukan pisah lama, bukan baru ketemu, udah lama nggak ketemu gitu, enggak. Setiap hari ketemu, tapi gitu, masya Allah. Saling mendoakan dengan langsung
yang tidak langsung mungkin juga saya nggak tahu kan, yang secara gaib gitu. Jadi saya melihat pertunjukan itu di taman-taman kota, itu jalan kakek-kakek dengan pakai jubah, pakai jas kalau pakaian orang Yaman tuh, pakai imamah diikat, pakai zambia itu kayak keris kalau orang Jawa. Setiap suku ada senjata masing-masing. Di sana zambia namanya, itu pisau bengkok gitu. Kalau di pelosok tambah senapan lagi, kalau di kota enggak. Jalan sore-sore di kota gandengan tangan kakak sambil cerita gitu. Ya Allah, ini LGBT nih, enggak. Waktu itu saya nggak tahu ada istilah LGBT tahun 2000, sebelum 2010 ya, di Yaman nggak kenal ada istilah itu, nggak ada, itu memang begitu. Mereka saling mencintai karena Allah, mudah-mudahan, bukan karena pasangan gay, bukan. Luar biasa. Kemudian juga cara orang Arab menunjukkan cintanya kepada gurunya gitu. Itu kalau ketemu guru, apalagi guru baru pulang safar itu, ini Syekh kalau pulang dari safar, mungkin pergi 1 pekan atau kadang ya kurang dari itu, pokoknya safar. Begitu pulang, Syekh sholat, selepas sholat itu murid semuanya antri dari sejak depan Syekh sampai ke belakang sana, mau pelukan dengan Syekh. Capek jadi Syekh. Dan itu serius semua. Saya pun ikut-ikutan, seneng ya bisa pelukan sama Syekh. Bukan juga semua, Insya Allah, luar biasa. Itu belum terlihat di Indonesia. Terus bagaimana orang Yaman itu merajut cinta antar ustadz, antar instansi. Mereka punya kebiasaan adat ini. Jadi adat Islam, adat Islami bagus. Tazawur fima bainahum, saling ziarah di antara mereka. Jadi ziarahnya bukan pribadi, ziarah pribadi ada, ini ziarah instansi. Jadi kadang kita tiba-tiba ada tamu, bahkan kadang nginep sampai 3 hari. Tamu dari mana? Dari pesantren A, dari Darul Hadis A. Jadi di sana pesantren semua namanya Darul Hadis semua rata-rata. Datang serombongan para guru atau para staf, ada sebagian santri juga, pokoknya rombongan berapa mobil gitu. Nanti nginep di tempat kita, dan biasanya kita sambut dengan bikin acara. Luar biasa. Itu saling berkunjung saja, terjalin cinta. Kita jadi kenal, oh ada Syekh Fulan di tempat Fulan. Kan tak kenal maka tak cinta kan? Tak kunjung ketemu ya takkan cinta. Witing tresno jalaran saka kulino. Itu pepatah Prancis. Jadi cinta itu bermula karena seringnya ketemu gitu. Kalau nggak pernah ketemu ya nggak akan cinta. Antum tuh punya kawan lama nggak ketemu, akhirnya malah digibah, lama-lama benci. Padahal cuma gibah, itu gibah bikin benci betul. Jangan gibah makanya. Kalau mau cerita kebaikan. Jadi kadang bikin acara di situ. Acaranya apa? Acara ada adu syair ada. Jadi bikin acara pokoknya macam-macam, ada yang baca Quran, hafalannya kan, ada hafalan mutun, itu tampil santri, mereka bawa santri untuk ditampilkan, ini santri kami gitu. Pamer memang, tapi nggak masalah, motivasi buat santri-santri yang ada di situ. Begitu. Nanti dari santri kita juga akan tampil juga gitu, bergantian. Masya Allah, indah sekali. Dan itu setahun itu sekitar 2 atau 3 selalu ada tamu dari pondok lain. Indah sekali di Yaman kayak gitu, betul. Selama saya ngajar di pondok di Indonesia belum ada. Dulu ketika saya sebagai santri pernah ya ikut rombongan ustadz daurah di Surabaya. Daurahnya Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Musa Alun Nasr. Itu 4 muridnya Syekh Albani. Jadi sepulang daurah kita satu rombongan, satu mobil, pokoknya ada beberapa mobil kecil. Kemudian kami berencana, kami dari pesantren Jamilur Rahman Jogja. Kemudian entah kenapa saya ikut gitu waktu itu. Santri cuma berapa orang ikut. Terus mereka berencana mau mampir ke pesantrennya Ustadz Abu Mas'ud di Paciran, Gresik. Sama di pesantrennya Ustadz Anur Rafiq juga. Punya selidik ya, maksud bukan selidik sih, maksudnya saya dengar gitu, karena mereka ingin mendamaikan 2 pesantren yang seperti bermusuhan, ada masalah gitu.
bukan 2 pesantren sih, 2 ustadz gitu, jadi ingin mendamaikan, didatangi gitu, dialog macam-macam. Kita ya santri cuma di luar, nggak tahu menahu maksudnya. Tapi kemudian ketika pulang ada diskusi lagi, jadi ada rencana kita harus ada kunjungan ke pesantren-pesantren setiap setahun sekali kayak atau kapan gitu. Udah ada rencana begitu, direncanakan sudah. Tapi rencana itu ternyata tidak terrealisasi, nggak berjalan, susah sekali melaksanakan hal begitu betul. Sama seperti di Batam ini ada satu grup namanya Asatidah Batam gitu, ustadz-ustadz Batam. Dulu ketika saya awal di Batam terjalin pertemuan itu, dulu sebulan sekali, bahkan pernah sebulan sekali itu pertemuan. Terasa kita dekat dengan para ustadz semua gitu kan. Tapi entah kenapa gitu sekarang udah nggak ada lagi. Sering ada rencana ustadz, kan kita ada di grup masih gitu kan, ustadz ayo kapan kita ketemuan lagi, ayo, tapi udah nggak ada lagi. Masya Allah, ini sebenarnya merajut cinta ini, Masya Allah, hal yang hampir langka sekali terjadi di Indonesia ini. Ini saya cerita apa adanya, perbedaan antara Indonesia dengan Yaman tuh diantaranya itu, mereka mengamalkan ilmu rata-rata, Masya Allah. Belum lagi pengamalan ilmu sunnah Nabi banyak dipraktekin, terutama ya di kalangan penuntut ilmu gitu. Kalau di kalangan awam ya sama aja lah kurang lebih. Cuma kalau dari awam itu secara adat pakaian gitu mereka masih syar'i. Orang-orang Badui wanita itu nggak berani buka muka. Itu di pelosok Yaman ya, Masya Allah kental, mereka kencang sekali megang itu. Dan saya dengar orang Yaman itu kan mereka kan bawaannya senapan kemana-mana. Kata mereka kalau nggak bawa senapan tuh banci gitu. Jadi cerita ada yang cerita gini, ada laki-laki dengan perempuan jalan bareng di satu kampung gitu. Orang udah curiga, ini adiknya, istrinya atau siapa gitu. Ketika ketahuan itu bukan siapa-siapanya, ditembak. Itu. Jadi hukum seperti itu masih kuat sekali di Yaman, ditembak betul. Luar biasa menjaga syariat Islamnya itu kuat, Masya Allah. Dan itulah perkataan Rasul, iman itu di Yaman, hikmah di Yaman. Jadi memang di antara negara Arab, bahkan negara Islam di dunia ini, yang paling terjaga agamanya itu Yaman sampai sekarang. Ya walaupun pergeseran selalu ada ya, di kota dengan di kampung aja udah sangat berbeda. Saya 2004 datang ke Yaman, di kota Son'a itu nggak melihat wanita yang buka muka, semuanya bercadar. Bahkan yang ketutup matanya banyak sekali. Tapi yang terbuka gitu ada. Yang terbuka ini biasanya orang Badui, orang yang kurang terpelajar. Asal terpelajar itu tutup. Masya Allah. 2004 itu saya nggak melihat orang terbuka wajahnya kecuali anak kecil. Anak kecil itu banyak cadar dah. Kecuali anak kecil. Anak, wong di sana pengemis. Itu kadang di depan masjid kita selepas sholat itu banyak pengemis anak-anak kecil yang memang lusuh, tapi bercadar, anak kecil. Pengemis kecil bercadar. Di sini bukan pengemis, bukan anak kecil, udah dewasa, punya duit banyak, nggak bercadar, nggak berjilbab malah ya, bahkan telanjang ya. Itulah bedanya. Padahal Islam muslimah, jadi jauh berbeda dari segi itu aja udah berbeda ya. Terus contoh pengamalan sunnah yang lainnya seperti misalnya sholat Jumat datang pagi-pagi, itu saya temui di Yaman, dan di Indonesia saya belum temui juga. Saya sepulang dari Yaman kan dulu sehingga di Tasik 2 tahun. Saya sengaja coba gitu, saya mau datang Jumatan pagi-pagi buta. Enggak pagi buta gelap gitu enggak, maksudnya jam 8 lah saya berangkat itu. Kadang jam 7. Mau Jumatan di masjid terbesar di Tasik, di Masjid Agungnya gitu. Datang, belum dibuka pintunya. Udahlah diserambi dulu. Gitu. Masya Allah. Itu masjid terbesarnya di kota itu maksudnya gitu kan. Saya pikir masjid terbesarnya ya terbuka lebar gitu kan, ternyata masih dipel di dalam gitu. Belum siap untuk Jumatan pagi-pagi. Di sana dari pagi udah rame. Kita itu di markas kita itu hari Jumat libur. Kenapa sih dalam Islam itu Jumat libur? Biar siap-siap Jumatan gitu maksudnya, bukan buat
meninggalkan kesibukan, segala kesibukan, kemudian santai sesantai-santainya sampai kemudian Jumatan pun terlambat, itu bukan begitu libur. Libur kegiatan dunia agar fokus kegiatan akhirat, itu maksudnya libur hari Jumat. Tapi karena kita namanya santri, capek kan, sepekan penat dengan pelajaran, ingin olahraga juga, yang hobi bola, yang main bola. Saya tuh udah jadi timnas dulu, lawannya Yaman, timnas. Kan memang betul diadu, orang Indonesia lawan orang Yaman, kan timnas berarti itu kan. Kadang Indonesia lawan Ethiopia, ramai mereka. Jadi negara yang banyak sana itu Ethiopia, Somalia, Yaman, udah itulah yang besar sampai Indonesia. Nah, itu yang besar di tempat kami dulu. Yang lain perindilan-perindilan dari Mesir berapa biji, Irak berapa biji, itu sedikit-sedikit. Tapi yang banyak itu. Jadi hari Jumat selepas Isyraq kita selalu kegiatan, setiap pagi pasti salat Isyraq dulu kan. Selepas Isyraq langsung kita balik ke rumah, ganti baju olahraga, berangkatlah ke padang pasir, agak jauh, bawa bola. Itu sebelum berangkat rata-rata sudah pesan apa? Sudah pesan tempat untuk Jumatan. Walaupun ini tidak sesuai sunnah, tapi itu menunjukkan kegigihan mereka untuk bisa dapat soft depan. Jadi mereka udah ada yang pasang imamah, pasang buku, pasang pulpen, pasang macam-macam, itu di soft depan udah full, penuh. Iya, udah booking duluan. Masjid panjang itu mungkin satu baris itu 100 orang atau lebih mungkin. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh kalau orang itu tidak datang awal waktu, percuma gitu. Jadi sebenarnya orang boleh memesan tempat kalau dia udah datang, kemudian mungkin dia ada hajat ke WC sebentar, nah itu boleh pesan tempat gitu. Nah ini belum datang udah pesan tempat. Tapi saya cuma menilai betapa gigihnya mereka ingin dapat soft depan. Pergi main bola, selesai main bola sekitar sejam atau lebih dikit, pulang mandi, berangkat ke masjid. Jadi jam 9 udah banyak itu di masjid. Jumatan jam 9, di sini mana ada kan? Begitu, kesempatan libur itu di masjid. Terus ngapain dan jam 9 sampai duhur? Ya udah kegiatan situ, yang baca Quran, ngantuk, muter-muter gitu kan. Jadi diantara cara menghilangkan ngantuk, orang kalau diem gini kan pasti ngantuk kan? Baca Quran ngantuk, maka berdiri jalan, muter tawaf. Jadi di sana ada berapa tiang itu di tengah, pokoknya ada yang tengah, orang muter pinggir. Muternya gimana? Gini ya, kayak tawaf gini. Jadi yang ngantuk muter ya, muter sambil baca Quran atau sambil ngafal lah, intinya baca, tutup, melafatkan terus, muter. Begitu kegiatan Jumat. Ada juga yang sholat terus, sholat sampai nanti imam datang untuk berkhutbah, naik mimbar. Itu sunnah begitu nggak saya temui lagi di Indonesia. Jadi gimana itu pengamalan Islam kita sebenarnya? Makanya kalau kita nggak pernah lihat contoh yang tepat ya, bukan tepat sih nggak, maksudnya contoh yang lebih bagus ya daripada yang kita lihat saat ini, yang kita praktekkan saat ini, kita merasa udah paling hebat gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita kadang membaca buku tentang bagaimana salaf dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, itu jangan dikira cuma dongeng ya, itu betul-betul diaplikasikan gitu. Berusaha diterapkan satu persatu. Jadi semaksimal kemampuan kita. Yang jelas memang kemunduran kita udah sangat parah ya dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ba'duhum awliya'u ba'din. Kemudian ciri-ciri kalau orang itu wali bagi yang lainnya, kekasih dan juga pelindung, maka apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tanda sebuah masyarakat itu terjalin kewalian, kecintaan di antara mereka. Kalau orang masih cinta, masih peduli kepada orang lain. Jadi kalau antum ditegur orang, ini nggak boleh misalnya, dan memang betul itu nggak boleh gitu, ditegur dengan
nahi mungkar gitu maksudnya, maka itu tanda cinta. Jangan marah ditegur. Ya. Kadang ada istri ditegur suami malah marah. Tetangga ditegur tetangga malah dendam. Iya sih diterima tegurannya tapi dendam. Ini gimana kayak gitu nih? Nggak ngerti ajaran Islam kalau seperti itu. Jadi kita tuh harus punya rasa cinta di antara kita. Ditegur itu seneng, alhamdulillah. Dan itu terjadi ya, kalau saya temui di orang Arab kadang ketika salah itu ittaqillah. Aib alaika, saya pegang jenggot, dibilang aib itu aku. Nanti dia bilang jazakallah khair gitu. Jadi kan malu ditegur sebenarnya, tapi dengan mengucapkan jazakallah khair itu sambil nutupi rasa malu. Alhamdulillah punya cara gitu. Ya alhamdulillah udah ditegur gitu. Jadi teguran itu tanda cinta, makanya kita bersyukur, terima kasih. Kemudian wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayang oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Faja'ala min sifatihim, maka Allah menjadikan di antara sifat mereka orang-orang beriman adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Walladzi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hadza minal munafikin. Nih lihat pernyataan Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar itu masuk kategori apa? Munafik. Jadi yang mendiamkan kemungkaran itu munafik. Yang tidak nyuruh orang untuk berbuat kewajiban itu munafik. Berapa banyak munafik di antara kita? Kita tahu kawan kita nggak pergi sholat berjamaah, itu kewajiban. Bahkan nggak sholat sama sekali, dan kita tahu dan kita nggak pernah menegur. Itu dosa-dosa kita itu banyak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu, sementara orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ini maksudnya mau menyerupakan ya. Sebagian mereka wali bagi sebagian lain, tapi nggak dipakai kata wali. Pokoknya sebagian dari sebagian yang lain lah gitu. Entah bagian apanya, pokoknya saling mendukung di antara mereka gitu. Orang munafik pun saling bersekongkol. Tapi apa? Karakternya kebalikan 180 derajat dengan orang mukmin. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka nyuruh mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Luar biasa orang munafik. Contoh orang munafik itu kalau di Indonesia itu orang-orang liberal tuh, kelihatan banget tuh kegiatannya untuk apa? Mendukung kemungkaran dan mencegah kebaikan. Orang-orang yang mendakwakan sunnah itu dimusuhi oleh orang-orang liberal. Kemudian LGBT didukung oleh orang liberal. Kemudian ya pokoknya berbagai kemungkaran macam-macam didukung semua. Itulah orang-orang munafik. Karena mereka mengaku Islam. Kalau mereka bukan orang Islam ya orang kafir. Fahum bil aksi, jadi mereka sebaliknya. Wahumul an ya'muruna bil munkar. Mereka sekarang menyuruh kepada yang mungkar dan bahkan menyuruh dengan segenap kemungkaran, semua kemungkaran. Yad'una ilaihi, mengajak kepada kemungkaran. Yad'unal muslimina ila an yatakhallau an dinihim, menyuruh kaum muslimin untuk meninggalkan agama mereka. Ya, mengatakan jilbab budaya Arab, mengatakan jenggot itu kambing, mengatakan celana itu kebanjiran. Itu orang-orang munafik sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, fa'in lam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan tangannya maka dengan lidahnya. Fa'in lam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'ful iman, dan itu iman yang paling lemah. Jadi orang yang enggak amar ma'ruf nahi munkar, imannya paling lemah. Tapi syaratnya masih mengingkari dengan hati. Kalau hatinya juga enggak mengingkari, berarti enggak punya iman ya. Ada kemungkaran, hatinya santai saja, tenang-tenang saja, enggak ada gerahnya dengan adanya kemungkaran gitu. Itu nggak punya iman. Orang kalau masih punya iman, dia itu nggak suka ada kemungkaran di sekitarnya. Dia mau
nahi mungkar tapi nggak mampu. Pakai tangan nggak punya kekuasaan, pakai mulut nggak punya ilmu, takut gitu. Pakai hati minimal membenci gitu. Kalau benci ya menjauhi, kalau bisa menjauh gitu. Kalau nggak bisa karena di samping rumah sendiri ya pindah rumah nggak gampang ya sudah, membenci pakai hati. Berdoa kepada Allah semaksimal mungkin agar menghilangkan kemungkaran itu. Itu masih punya iman. Tapi kalau hatinya udah nggak benci, orang yang melakukan kemungkaran malah ditemani, malah dipuji-puji dan sebagainya, itu udah munafik ya, penjilat ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dalam riwayat lain Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Tidak ada setelah itu keimanan walaupun sebiji sawi. Enggak punya iman orang yang di hatinya enggak ada pengingkaran. Padahal ala anna alladzi la ya'muru bil ma'ruf, maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar hada halikun ma'al halikin, akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Fala budda minal amru bil ma'ruf, maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wala tasulun najah illa biwujudi hadal amr. Jadi enggak ada keselamatan kecuali adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila kehilangan amar ma'ruf nahi mungkar, hakun alan nasi al halak, maka menjadi hak atas manusia kebinasaan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kemudian perkataan Syekh alama tujibuhu syariah, atas apa yang dituntut oleh syariat. Hada raddun liqaulil khawarij, ini bantahan terhadap perkataan khawarij dan mu'tazilah yang mengatakan annal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar huwal khuruj an wulatil umur. Jadi katanya amar ma'ruf nahi munkar itu artinya kudeta, keluar dari ketaatan kepada pemerintah karena pemerintahnya dolim. Tidak, kalau dalam Islam justru sesuai dengan pengarahan apa? Islam, dan Islam mengarahkan agar kita taat kepada pemimpin pemerintah. Wasyaqa as-ta'ah, jadi mematahkan tongkat ketaatan kepada pemimpin. Kemudian memecah belah jamaah kaum muslimin, kemudian menumpahkan darah dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dilakukan Khawarij dan Mu'tazilah. Hadza la tujibu syariah, ini tidak dituntut oleh syariat. Bal tanha anhu syariah, bahkan dilarang oleh syariat. Walaisa hadza huwal amru bil ma'ruf, ini bukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fahum yusammun al khuruj ala wulatil umur. Jadi mereka menyebut amar ma'ruf itu adalah apa? Keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kudeta. Wastibahati dima'il muslimin, menghalalkan darahnya kaum muslimin, mengkafirkan mereka dan menamakan ini sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah penyimpangan, dan ini penyimpangan yang besar ya. Oleh karena itu berkata Syekh dan juga para ulama yang lain dari kalangan ahlu sunnah, alamatu jibu syariah, sesuai dengan tuntutan syariat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, li ajli alla yu'taqada fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ma'taqadahul khawarij wal mu'tazilah, agar tidak diyakini amar ma'ruf nahi munkar itu seperti yang diyakini oleh khawarij dan mu'tazilah. Alladzina yukafiruna murtakibul kabirah, yang mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Wa yusammuna hada min ingkaril munkar, dan mereka menamakan itu sebagai ingkarul munkar. Wa hada khilafu ma tujibu syariah, ini menyelisih tuntutan syariat, dan itu hulu melampaui batas dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Fayajibu tanabbuh lihada, maka kita harus perhatikan hal ini. Dan bahasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar huwa kama qala sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Inilah cara mengingkari memerintah yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Maka kalau tidak mampu,
Anda tidak dibebani dengan tugas itu, sesuai kemampuan saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu sesuai kemampuan. Ila annaka la budda an tunkirahu biqalbik, tapi yang paling minimal kamu tetap mengingkari dengan hati. Wa ta'tazilu ahlahu, dan menjauhi pelakunya dan menjauhi mereka, memisahkan diri dari mereka. Amal ladina yahmiluna silah, adapun orang yang membawa senjata di hadapan kaum muslimin dan mengatakan ini adalah amar ma'ruf dan nahi anil munkar, maka ini adalah khawarij dan mu'tazilah yang sesat. Fahadha huwal qaid, inilah ikatan alladzi aradahu ahlul ilm biqaulihi, yang dimaksudkan oleh ahli ilmu dengan perkataannya ala matujibu syariah, sesuai dengan konsekuensi syariat atau tuntutan syariat. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kami mengambil sikap ini apabila dia rapat di masjid Ustaz, tapi di situ banyak komentar merokok gitu. Jadi bagaimana sikap kita? Itu namanya apa? Merokok hukumnya apa? Mungkar ya kan? Kemungkaran. Merokok yang mungkar itu di mana? Merokok di mana yang mungkar? Di mana aja? Iya, di mana aja mungkar. Walaupun di rumahnya sendiri, di WC-nya sendiri, itu mungkar nggak? Ya mungkar. Cuma kalau di WC jangan diingkari, karena kita kan nggak ngelihat. Cukup kita mengingkari yang apa? Yang kita lihat kan. Nabi bilang man ra'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat? Jadi kalau nggak lihat jangan dicari-cari. Ya. Coba di rumah pada ngerokok enggak. Udah biarin di rumah biarin. Tapi yang antum lihat saja diingkari. Gimana sikap kita? Diingkari. Berani enggak? Hah? Iya, berarti enggak berani. Enggak berani. Enggak berani pakai tangan, pakai lisan, enggak berani juga. Pakai hati. Gimana? Ya sudah, kita benci dan kita menjauhi. Tapi antum sebagai bagian dari tokoh masyarakat juga nggak bisa menjauhi. Nah, itulah beratnya menjadi pemimpin di akhir zaman ya. Pemimpin apapun, dari yang paling kecil sampai yang tingkat tinggi, atau bagian dari pemimpin, misalnya dari jadi sekretarisnya, dari di akhir zaman, berat. Karena antum mau tidak mau harus meridhoi kemungkaran yang ada di situ gitu. Pasti itu. Coba di mana? Organisasi mana yang gak ada kemungkaran? Ya kecuali organisasi Islam, yayasan Islam yang mengikuti sunnah, insya Allah ada kemungkaran, tapi sedikit. Relatif bisa ditanggulangi. Tapi kalau yang di luar itu, yang sama sekali tidak berpedoman kepada Islam, apalagi sunnah, jauh dengan Islam aja enggak. Ya, cuma misalnya rapat SRT RW itu rata-rata nggak berpatokan dengan Islam sama sekali. Walaupun itu semua orang Islam yang rapat itu, tapi nggak ada kaitannya dengan Islam. Mereka memutuskan perkara ya kadang-kadang sesuai dengan budaya saja, bukan sesuai dengan Islam. Islam nggak ikut campur. Kadang orang mengatakan aspirasinya yang bersumber dari Islam, dibilang kita bukan bicara agama di sini. Jadi tolong yang bicara agama di luar, jangan di sini. Nggak boleh menyangkut pautkan agama dengan urusan dunia. Ini sekuler sebenarnya, dan itu udah banyak juga di mana-mana. Ya udah, solusinya begitu, mengingkari dengan hati, gimana lagi? Karena berat jadi pengurus, jadi pemimpin dimanapun ya. Pengurus tingkat rendah dia harus tanggung jawab ke atasannya. Atasannya menekan untuk melakukan kemungkaran. Gimana cara menyelisihinya coba? Misal ya, di suatu perkantoran misalnya, di situ sudah menjadi tradisi umum, rahasia umum, semua harus korupsi. Karena dari pimpinan tertingginya korupsi. Walaupun mungkin dibilangnya kecil-kecilan, tapi ya lumayan, 10 kali lipat dari gajinya gitu. Kan bukan kecil lagi sebenarnya. Jadi gimana tuh? Masuk ke situ, kalau nggak korupsi,
dimusuhi oleh semuanya. Itu berat. Luar biasa. Saya membayangkan kayak gitu, ya Allah nggak kuat saya. Mending mati aja gitu. Keluar terus kemana? Ya itulah kemudian orang berpikir nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Ya jangan putus asa, tapi itulah ya beratnya menjadi pemimpin di akhir zaman atau pengurus, sekedar pengurus saja. Pemimpin kan nggak harus pemimpin tertinggi gitu, pemimpin seksi apa kan pemimpin juga itu. Penanggung jawab dari bidang masing-masing itu pemimpin dari bidangnya. Itu semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Dan kemungkaran udah banyak sekali. Itu contoh rokok. Nanti yang lain lagi musik. Kemudian yang lain lagi campur lagi perempuan. Apa sekarang yang hal yang dalam Islam itu mungkar, kemudian di masyarakat udah nggak disebut mungkar kan? Ini tiga ini saya sebutkan ini rata-rata masyarakat udah nggak anggap mungkar. Jadi masyarakat mana yang menganggap musik itu haram? Kan masyarakat radikal itu, ya enggak? Salafi Wahabi itu yang mengharamkan musik, yang lainnya enggak. Yang menganggap rokok haram itu juga masih dianggap radikal. Padahal tokoh-tokoh ormas besar pun udah berbicara itu, tapi masih dianggap radikal. Kemudian yang mengatakan ikhtilat itu haram, jarang sekali, masya Allah. Jadi gimana itu caranya itu? Hidup dengan masyarakat yang sudah menganggap mungkar sebagai halal, mungkar sebagai tradisi yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu ekstrim lah gitu. Mereka maunya gitu. Ya memang sulit ya, berat. Makanya ya upaya kita meminimalisir ya. Kalau nggak bisa menghilangkan secara total, meminimalisir. Gimana caranya? Ya jangan jadi pengurus, jangan jadi pemimpin. Kalau memang bisa. Tapi kalau antum harus menjadi pengurus, harus jadi pemimpin karena nggak ada yang becus yang lainnya, maka tanggung jawab lebih berat. Antum bertanggung jawab di hadapan Allah. Dibanding kita mengurus diri sendiri, dengan mengurus orang lain jauh lebih gampang ngurusi diri sendiri. Ya. Jadi begitu, tanggung jawab itu selalu menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya, tanggung jawab itu apa? Menjadi penyesalan di hari kiamat. Kalau bisa hidup tanpa tanggung jawab itu paling gampang, itu paling ini. Maksudnya tanggung jawab ngurusin urusan orang banyak gitu. Coba urusi diri kita. Kita ngurusi orang dari segi ya amar ma'ruf nahi mungkar aja gitu. Bukan karena dia bawahan kita, anggota kita, bukan gitu. Itu jauh lebih ringan insya Allah. Kalau bisa, tapi nggak bisa. Hidup bermasyarakat ya pasti ikut gabung dengan masyarakat. Ada yang lain? Udah. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.